Shalom saudara-saudari terkasih, saya Elsa Silalahi, senang dapat menjumpai saudara untuk menyampaikan seputar informasi kegiatan gereja yang kami rangkum dalam GBI Suropati News. Hadirilah ibadah raya onsite Minggu 24 September 2023 yang akan diadakan dalam 5 kali ibadah di 2 tempat. GBI Transmart pada pukul 10 pagi, 12 siang, setengah 5 sore, dan setengah 7 malam. GBI Main Armet pada pukul 8 pagi. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Fandi Latif dari Bandung. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat hadir dalam ibadah doa malam onsite setiap hari Kamis pukul setengah 7 malam yang akan diadakan di GBI Suropati Hall. GBI Suropati mengadakan perjalanan rohani ke Israel, Greatest Holy Land Journey, dengan pembimbing rohani Pastor Aven Hardianto, Gembala GBI Suropati dan pencipta lagu Janjimu Seperti Fajar. Bersama dengan kami, Pastor Aruna Wiryolukito dari Jakarta. Kita akan mengunjungi Mesir dan Israel. Di situ kita akan menyusuri tempat-tempat semasa Yesus hidup dan tempat-tempat di mana Yesus telah mengadakan mujizatnya. Setelah itu kita akan berkunjung ke Jordania dan terakhir kita akan melihat keindahan kota Dubai. Perjalanan rohani ini akan berangkat pada tanggal 20 November hingga 1 Desember 2023 menggunakan Emirates Airline. Kami mendorong setiap jemaat untuk dapat mengikuti perjalanan rohani ini. Hubungi counter ibadah atau nomor yang tertera di layar untuk detail perjalanan dan pendaftaran. Setiap ibadah di GBI Suropati dapat berjalan dengan baik karena adanya volunteer yang dengan setia menjalankannya. Mereka datang lebih awal untuk berdoa dan melakukan persiapan. Mereka juga pulang paling akhir untuk merapikan peralatan dan melakukan evaluasi setelah ibadah. Selama ini kita sudah diberkati melalui pelayanan volunteer. Dan pada kesempatan kali ini, kami membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu melayani Tuhan bersama kami. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui nomor yang tertera di layar. Salah satu sistem pengembalaan dan pemuritan gereja adalah melalui KUL, Community of Love. Dulu saya memiliki sebuah komunitas, namun di dalam komunitas tersebut, saya tidak merasa memiliki pertumbuhan kerohanian sama sekali. Dan saya merasa kurang diterima dengan baik. Saya menganggap semua komunitas itu sama aja. Namun, oleh karena kasih karunia Tuhan, saya dituntun untuk memberanikan diri saya bergabung ke dalam KUL, di mana saya menemukan keluarga rohani yang baru dan komunitas rohani yang baru. Di dalam KUL saya merasakan pertumbuhan dan saya merasa diterima dengan baik. Di dalam KUL juga kami saling sharing, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling mensupport satu sama lain. Bergabunglah di KUL sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui nomor yang tertera di layar. Kami menghimbau kepada saudara-saudari sekalian yang belum dibaptis selam untuk dapat mengikuti baptisan selam pada hari Sabtu 30 September 2023 pada pukul 12 siang yang akan diadakan di Sekretariat GBI Suropati Transmart. Bagi saudara yang akan mengikuti baptisan selam dapat menyiapkan persyaratan berikut ini. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan hati yang bersyukur. Berikut hotline GBI Suropati yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja, seperti pelayanan doa, konseling, dan pastoral. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Suropati, saudara dapat memfollow atau mengikuti akun Instagram gereja kami dengan nama akun @gbisuropati. Saudara juga dapat mengunjungi website kami di www.gbisuropatimalang.com. Roma 12 ayat 2.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekian GBI Suropati News yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Are you ready? You are invited. Welcome party Nesgen Malang. Mari bergabung bersama dengan kami. Ajak teman-temanmu, sahabatmu, atau komunitasmu, dan kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sabtu 23 September di Suropati Hall. See you and God bless you. Saya ajak sama-sama kita buka kedua tangan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pagi hari ini kembali kami datang ke rumah-Mu, ke bait-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur sebab kami menemukan bahwa pertolongan Tuhan sempurna atas hidup kami. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan, dengan apa kami balas segala kebaikan, penyertaan Tuhan. Selain kami bersyukur, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari sama-sama kita bersyukur kepada-Nya. Berterima kasih, naikkan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu kepada-Nya. Oh, terima kasih, Kau yang selalu menolong kami, Kau yang selalu menjagai kami, Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik, sebab Engkau sangat baik. Terima kasih. Mari sama-sama kita bersyukur saudara. Mari sama-sama kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan atas hidup kita. Kami bersyukur kepada-Mu, kami berterima kasih padamu. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib bagi kami, Engkau dahsyat bagi kami, menjaga, menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dirabatakan nama syatakara bala 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 bala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu saat ini kami rasa tenang. Hanya di dalam perlindungan Allah semesta alam kami temukan kekuatan dan damai sejahtera. Dan kami akan terus berharap kepada pertolongan Tuhan yang selalu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali saudaraku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan
begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yuk kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Yuk nyanyikan dari awal bersama-sama saudaraku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hati kami selalu tenang dekat dengan Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih. Bolehkah sama-sama angkat tangan kita, katakan sama Tuhan Yesus pagi hari ini. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini yang kami percaya Tuhan Yesus. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih. Sekali lagi dengan segenap hati katakan di hadapan Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ ada tangan Tuhan yang kuat, yang memegang setiap kita, amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Yang merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan penyertaan Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi pagi hari ini. Katakan sama Tuhan Yesus, pertolongan-Mu Kau telah memikat hati setiap kami Tuhan Yesus. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ ada tangan Tuhan yang pegang setiap kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
pegang tangan Tuhan Yesus. Begitu ajaib Kau telah mengikat kini mataku tertuju padamu, ku rasakan bila mata kami senantiasa memandang kasih karunia-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, kami rasakan jamahan-Mu mengalir saat ini Tuhan. Kasih-Mu memeluk erat kami Tuhan, dengan cinta-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang selalu ada bagi kami Tuhan. Di saat kami jatuh Tuhan, tangan-Mu menarik setiap kami, menolong Tuhan. Saat kami berjalan Tuhan, Kau selalu menuntun setiap kami Tuhan. Sha-na-na-na-na-na-na-na-na Maseda-de-namo sembah Dia, sembah Dia. Mari sama-sama kita angkat suara kita dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Mari temukan perkenanan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Mari temukan perkenanannya dalam hidup kita. Kau selalu bersamaku Tuhan, Kau selalu menjagaku Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya bagi kami Tuhan yang percaya. Shikina mata kalabala bala 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 bala. Hari ini saudaraku, bawa hati yang percaya penuh akan kehendak Tuhan. Bawa hati kita yang berserah penuh kepada Tuhan yang luar biasa. Dia memegang setiap kita, Dia menjagai hidup kita, bahkan berjanji terus menyertai setiap kita dengan pertolongannya yang ajaib. Sha-na-na-na-na-na-na Maseda-de-namo. Terus sembah Dia, terus sembah Dia. Terus sembah Dia saudaraku, sembah Dia. Dekena mana da 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 da
Shikina mata kana na 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 masyada dadamu. Kina na 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 masyakara bala 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 bala. Kina mata kana mana na 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 masyakara bala 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 la 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 la. Kina na 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 masyada kenamu. Urabata kana mala bala 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 bala. Engkaulah yang mengerti setiap kami Tuhan. Engkaulah yang mengerti keadaan kami, bahkan kebutuhan kami Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan Tuhan Allah di atas segala Allah. Kami percaya Tuhan sampai hari ini dan bahkan sampai kapanpun Tuhan. Tidak ada perkara yang sukar bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia pergi, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Katakan sama Tuhan Yesus, hanya percaya saja. In the name of Jesus, sampai mujizat. Yang percaya sama Tuhan Yesus, bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu tinggi, katakan, Dia mengerti. Amin. Dia mengerti, Yesus peduli. Persoalan yang ku alami, yang kau alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita semua percaya. Dengan tangan yang terangkat tinggi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli.
Kami datang daripada Tuhan Allah semesta alam. Dan kami percaya Tuhan yang sama yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan, yang terus menyatakan kebaikannya bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Woo! Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Hey! Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Angkat kedua tangan kita yuk. Bersorak-sorak, lambaikan ke kiri, ke kanan, katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Hey, yang percaya Tuhan Yesus baik katakan haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan. Angkat tangan kita sekali lagi yuk. Bersorak-sorai, yuk kita gerak ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Say, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Sekali lagi katakan Engkau baik. Say, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yuk tepuk tangan di atas kepala kita. Come on. Nyatakan kebaikan-Mu atas hidup kami, atas gereja kami Tuhan. Hey. Selamanya, Kami percaya Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami, yang terus menyatakan rahmat-Mu atas hidup kami Tuhan Yesus. Yuk cuma Tuhan saja katakan Yesus baik. Yesus. Yesus. Saya ajak bersama-sama dengan choir yang bisa melompat. One, two, three. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Yesus baik, Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, 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 oh. Yuk sama-sama kita bersenandung. Oh, 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 oh. Say. Oh, 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 oh. Haleluya. Bolehkah sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi di tempat ini. Haleluya, katakan Yesus baik. Kasih setiamu. Suara saudara merdu sekali kedengaran sama surga di tempat ini, amin.
Angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Ya, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Yesus baik, sangat Shalom semuanya. Pada tanggal 4 September 2023, kita merayakan hari ulang tahun GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto yang ke-35. Haleluya! Sekitar 38 tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan dari Belanda, yaitu Pendeta Schenk, dan misionaris Indonesia, Pendeta Damaris, bernubuat bahwa saya akan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya untuk merestorasi Pondok Daud. Sekarang gereja yang saya pimpin, DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17 berkata, "Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini." Di sini Tuhan berkata bahwa Dia akan kembali dan akan merestorasi Pondok Daud, supaya terjadi kebangunan rohani dan penuaian jiwa besar-besaran. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok dari tenda yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah, dan ada orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Jumlah pemuji 288 orang. Setiap kelompok terdiri dari 12 orang. Kalau 288 dibagi 12, itu hasilnya 24. Ini dapat diartikan setiap jam terjadi pergantian kelompok 12 orang tadi. Ini dilakukan siang dan malam. Berdasarkan ini, maka definisi Pondok Daud adalah doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Pada periode 25 tahun yang kedua, definisi ini disempurnakan menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Di dalam pelayanan saya, sejak gereja ditanam di tahun 1988, saya melihat dan mengalami berkat melalui doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Terjadi kebangunan rohani dan penuaian jiwa yang sangat besar sekali. Ini tidak terjadi di Indonesia saja, tetapi juga sampai ke bangsa-bangsa. Pada mulanya, yang direstorasi adalah pujian dan penyembahan. Banyak orang-orang yang dijamah oleh Tuhan. Mereka menangis, terjadi pemulihan, kesembuhan, pertobatan. Ketika Tuhan menambahkan dengan doa, Tuhan berbicara melalui Yesaya 56 ayat 7. "Rumahku akan disebut dengan rumah doa bagi segala bangsa." Dan di ayat yang ke-8, Tuhan akan menambahkan lagi orang-orang yang dihimpunnya. Tuhan memberikan pengertian kepada saya pada waktu itu. Kalau kita berdoa lebih banyak lagi, maka revival, penuaian jiwa akan terjadi lebih besar lagi. Setelah melakukan ini, yaitu doa, pujian, dan penyembahan, maka kami menanam gereja lebih banyak lagi. Kami mempunyai pengalaman bahwa dalam waktu 1,5 tahun, ada 200 gereja baru yang ditanam. Jadi sekarang yang sudah direstorasi adalah doa, pujian, dan penyembahan. Waktu Tuhan menambahkan lagi merestorasi tentang unity, saya mempunyai pengalaman yang unik.
Pada suatu hari Tuhan berkata kepada saya bahwa saya selama ini sombong dan arogan. Saya menangis dan berkata, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, apa yang harus saya perbuat? Tuhan menyuruh saya untuk melakukan dua hal. Yang pertama, menurunkan nama gereja yang menjadi kebanggaan saya waktu itu. Yang kedua, minta maaf pada gereja-gereja lain dan hamba-hamba Tuhan dari gereja lain. Waktu itu saya sudah dipercayakan Tuhan menggembalakan sekitar 500 gereja. Mungkin selama ini saya begitu bangga, sombong, dan banyak menyakiti gereja-gereja lain. Perintah Tuhan saya lakukan dengan segenap hati. Apa yang terjadi setelah itu? Roh rekonsiliasi turun di antara gereja-gereja Tuhan. Kami saling mengampuni dan terjadi unity di antara gereja-gereja. Tiba-tiba setelah itu roh doa turun melanda Indonesia. Di tengah-tengah itu tiba-tiba Tuhan berbicara bahwa Indonesia akan mengalami transformasi. Kami bersuka cita. Tiba-tiba di tengah-tengah kita berdoa, goncangan-goncangan terjadi. Tsunami melanda Aceh. Lebih dari 200.000 orang meninggal. Gempa bumi terjadi melanda Indonesia. Orang miskin bertambah banyak. Kami berteriak, Tuhan, katanya akan terjadi transformasi. Mengapa terjadi seperti ini? Tuhan tidak menjawab. Tapi yang jelas, terjadi banyak pertobatan. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan Healing Movement Crusade, atau disingkat dengan HMC. HMC ini dimulai tahun 2006 dan berakhir tahun 2019. Selama 13 tahun, saya mengadakan HMC sebanyak 318 kali. Kebanyakan di lapangan terbuka. HMC yang dilakukan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Chuck Pierce yang bernubuat untuk saya pada waktu itu. Yaitu caranya lain. Caranya berbeda. Jadi setiap kali HMC, kami banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity. Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat dan mengalami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Melalui HMC, banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Revival dan penuaian jiwa terjadi besar-besaran. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Setelah Tuhan merestorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Banyak menara-menara doa yang didirikan. Ternyata restorasi Pondok Daud adalah untuk mempersiapkan Pentakosta yang ketiga. Awal tahun 2009, Tuhan berbicara sesuatu yang sangat serius kepada saya. Aku datang segera. Saya bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? Pertengahan tahun 2009, Tuhan baru menjawab,
Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda waktu Roh Kudus dicurahkan. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Dan tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga akan terjadi luar biasa. Melalui 3 tanda ini, maka ayat 32 akan digenapi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan terjadi revival dan penuaian jiwa besar-besaran. Sejak tahun 2009, setelah Tuhan berbicara tentang goncangan, dalam khotbah saya selama hampir 10 tahun, mungkin 90%-nya saya selalu mengingatkan tentang goncangan ini. Siapa mengira bahwa goncangan ini adalah pandemi COVID-19? Tahun 2009 juga merupakan 100 tahun nubuatan dari William Seymour, yaitu pada tahun 1909, yang mengatakan bahwa 100 tahun ke depan akan ada pencurahan Roh Kudus yang melebihi dari Azusa Street dan akan terjadi di banyak tempat. Gerakan ini bahkan tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di tahun 2009 itu juga saya bertemu dengan Billy Wilson yang mengajak saya menjadi pembicara pada Empower 21 di Oral Roberts University, Tulsa, tahun 2010. Saya bertanya, apa itu Empower 21? Pengertian yang saya tangkap pada waktu itu adalah tentang next gen dan apa yang akan Roh Kudus kerjakan 100 tahun ke depan. Pada tahun 2006 ada peringatan Azusa Street Revival yang ke-100 tahun. Di sini berbicara tentang apa yang Roh Kudus sudah kerjakan selama 100 tahun. Saudara, ini pas dengan apa yang saya dapatkan dari Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus. Sehingga saya ikut dalam kegerakan ini, yaitu Empower 21 sampai hari ini. Selesai Empower 21 di Tulsa tahun 2010, Billy Wilson datang kepada saya dan berkata, Tuhan berbicara bahwa konferensi Empower 21 yang kedua di luar Amerika itu di Indonesia. Saya langsung menjawab, oke. Empower 21 di Indonesia diadakan di SICC pada tahun 2011. Tahun 2013, konferensi Empower 21 diadakan lagi di SICC Indonesia. Pada saat itu, Tuhan berbicara bahwa Roh Kudus yang akan dicurahkan itu adalah Pentakosta yang ketiga. Pentakosta pertama terjadi di Kamar Loteng, Yerusalem, 2000 tahun yang lalu. Pentakosta kedua terjadi di Azusa Street pada tahun 1906. Istilah Pentakosta kedua ini bukan saya yang mendapatkan, tetapi oleh yang pertama, Frank Bartleman, yang menyebutkan bahwa Azusa Street Revival merupakan Pentakosta kedua yang adalah duplikasi Pentakosta pertama yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Frank ini menghadiri pertemuan doa di Azusa pada tahun 1906 sampai 1908. Istilah Pentakosta kedua ini juga dituliskan oleh Journal of Pentecostal Theological Supplement Series. Di situ disebutkan Jalan Azusa digambarkan sebagai lokasi paling berpengaruh untuk Pentakosta kedua atau hujan akhir, pencurahan baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, Australian Record, volume 39 nomor 19 tertanggal 13 Mei 1935 memuat sebuah artikel yang judulnya The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First. Dan yang keempat, David Wesley Mylan pada tahun 1910 menyatakan dalam buku The Latter Rain Covenant bahwa Pentakosta yang pertama memulai gereja, tubuh Kristus, dan Pentakosta yang kedua
menyatukan dan menyempurnakan gereja untuk kedatangan Tuhan. Tahun 2015 di Empower 21 di Yerusalem, saya juga berbicara tentang Pentakosta ketiga ini. Tahun 2018 kembali konferensi Empower 21 diadakan di SICC Indonesia. Dihadiri sekitar 50 bangsa. Kita yang hadir sepakat bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi waktu itu tidak sama dengan yang sudah-sudah. Dan kita sepakat bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang terjadi. Haleluya! Cindy Jacob bernubuat untuk saya bahwa saya adalah messenger of the third Pentecost. Kalau dulu pada waktu Pentakosta kedua, gerakan dari barat ke timur, tetapi Pentakosta ketiga ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pengertian yang Tuhan berikan tentang barat itu adalah Amerika Serikat. Jadi Pentakosta ketiga ini akan bergerak ke Amerika dan dari Amerika akan menyebar ke seluruh dunia dan akhirnya kembali ke Yerusalem. Di Oral Roberts University, dalam lobi asrama Nico Nyoto Radio Hall, di situ dituliskan tentang sejarah Pentakosta ketiga. Di Pentecostal Theological Seminary, PTS, Church of God, ada Third Pentecost Channel di Spirit Network. Pada tanggal 14 dan 15 April 2023 yang lalu, diresmikan atau didedikasikan Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Letaknya di pusat kota Los Angeles, California. Lokasinya sekitar 120 kaki, yaitu 36,5 meter dari Azusa Street Revival 1906. Menara doa Azusa ini sebagai tempat untuk berdoa bagi kebangunan rohani global Pentakosta ketiga dan juga tempat pelatihan dan pelayanan. Di sini akan ada doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipujian dan hormat selamanya. Pujian dan hormat selamanya. 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 Ada 5 definisi Pentakosta ketiga. Definisi Pentakosta ketiga ini bukan semuanya saya yang mendapatkannya, tetapi sebagian berasal dari nubuatan hamba-hamba Tuhan lain. Saya menyusun dan menyimpulkan pasal-pasal nubuatan yang didapatkan oleh hamba-hamba Tuhan lainnya. Bagian saya adalah Tuhan berbicara bahwa pada hari-hari ini, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan akan mencurahkan rohnya dan namanya adalah Pentakosta yang ketiga. 5 definisi Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 2 definisi ini adalah nubuatan William Seymour tahun 1909. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Ini penglihatan Russell Evans dari Planet Shaker Church Melbourne tahun 2017. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
Ini nubuatan dari Cindy Jacobs pada konferensi Empower 21 di SICC tahun 2018. Dan kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini adalah pernyataan dari Tim Hill sebagai Ketua Umum Church of God. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Sejak tahun 2013, Empower 21 mempunyai visi bahwa setiap orang akan mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Rick Warren memberikan pengertian bahwa tahun 2033 adalah goal untuk penyelesaian amanat agung. Demikian juga dengan Nicky Gamble. Pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023, ada acara Empower 21 di Amsterdam yang temanya adalah Everyone. Konferensi ini berbicara tentang tahun 2033. Acara ini diikuti sekitar 6.000 orang yang berasal dari 130 negara dan juga diikuti secara online oleh 22 negara. Saya berbicara 2 kali. Yang pertama di workshop dan yang kedua di acara penutupan di Olympic Stadium. Tema yang diberikan kepada saya adalah Pentakosta yang ketiga. Saya mengajak kita semua untuk memperhatikan dekade ini sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan penginjilan atau amanat agung yang ke-2000 tahun. Peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang ke-2000 tahun. Dan juga peringatan pencurahan Roh Kudus yang berarti ini peringatan ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Saya tidak mengatakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Sebab ini tidak alkitabiah. Tetapi yang saya katakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Ini alkitabiah. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 dikatakan, kalau amanat agung selesai, baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Misalnya di tahun 2033 amanat agung itu selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang, bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, tetapi yang jelas Tuhan Yesus segera datang. Saya mau berdoa buat saudara. Bila kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Curahkanlah kuasa
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu ya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, minta ampun. Langsung minta ampun pada Tuhan. Langsung minta ampun. Ya Tuhan, ampuni. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Ya Tuhan. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan kita di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Abba. Terima kasih. Ore ala mara 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 mara.
tangan saudara. Bapa, Engkau sudah menyembuhkan yang sakit. Engkau membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Terima kesembuhan. Terima pemulihan. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.